Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelompok 5 dan 6. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Statistika, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai makalah kami yang berjudul Tidak Meratanya Kualitas Pendidikan di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Upaya Mengatasinya. Next. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan yang pertama, Alvito Putra dengan NIM M07200005, yang kedua saya sendiri, Bella Diana Aslamiah dengan NIM M07200019, yang ketiga Nadia Aulia dengan NIM M07200051, yang keempat Wahyu Setiawati dengan NIM M07200069, yang terakhir ada Wijanarko Rifki dengan NIM M07200071. Sebelumnya, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah kami yang berjudul Tidak Meratanya Kualitas Pendidikan di Indonesia, Penyebab, Dampak, dan Upaya Mengatasinya. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, karena tanpa bimbingan beliau, kami tidak dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Selanjutnya ada latar belakang diambilnya kasus, yaitu terkait tentang tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi manusia, karena pendidikan adalah salah satu cara untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak warga negara mendapat pendidikan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemegang mandat rakyat harus berusaha semaksimal mungkin untuk meratakan pendidikan. Isu pemerataan kualitas pendidikan Indonesia telah menjadi topik pembicaraan serius di berbagai kalangan karena pada kenyataannya kualitas pendidikan di berbagai daerah masih tidak merata. Tidak semua daerah Indonesia memiliki akses serta fasilitas pendidikan yang memadai. Untuk mencapai pendidikan yang merata ternyata tidaklah mudah. Syafi'i pada tahun 2018 menyebutkan terdapat 3 tantangan besar bagi pendidikan Indonesia yang kita hadapi saat ini. 3 tantangan tersebut adalah akses pendidikan bagi seluruh rakyat, kualitas pendidikan yang belum merata, dan alokasi dana, serta keseriusan pemerintah daerah mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar dan dipisahkan oleh lautan yang cukup luas. Oleh karena itu, muncullah istilah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Daerah terpencil di pedesaan sangat kesulitan untuk mendapat kualitas pendidikan yang baik atau sama dengan daerah perkotaan. Tidak meratanya kualitas pendidikan akan berdampak bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga mudah mengakibatkan kualitas masyarakat yang tertinggal. Banyak kajian mengenai ketidakmerataan pendidikan Indonesia disebabkan oleh kondisi ekonomi dan geografi. Namun, belum banyak kajian yang membahas tentang peran sumber daya manusia setempat dalam upaya pemerataan pendidikan, terutama pengaruh generasi muda terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka pada makalah ini kami akan mengkaji bagaimana pengaruh sumber daya manusia dalam upaya pemerataan pendidikan di wilayah setempat. Lalu, perumusan masa yang diambil dari makalah ini adalah yang pertama, apa sajakah penyebab tidak meratai kualitas pendidikan Indonesia? Apa sajakah dampak yang timbul akibat tidak meratai kualitas pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana alternatif tindakan untuk mengatasi ketidakmerataan kualitas pendidikan Indonesia? Tujuan penulisan kami sendiri adalah untuk menjawab perumusan masalah yang sudah kami susun. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian dari pembahasan. Yang pertama adalah tentang pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pendidikan sendiri merupakan kebutuhan umum setiap manusia, yang mana pendidikan tidak memandang suatu golongan tertentu. Akan tetapi, pada kenyataannya di Indonesia masih terjadi krisis pendidikan, terutama di daerah pedalaman, dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan sendiri merupakan hak dan kewajiban warga negara. Permasalahan ini tidak lepas dari berbagai aspek seperti ideologi, keadaan ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai politik. Lalu, kondisi pendidikan di Indonesia sendiri dikategorikan dalam kondisi gawat darurat. Mengapa? Karena sekitar 75% pendidikan di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Salah satu buktinya adalah dalam pemetaan sains dan matematika, terlihat bahwa anak-anak di Indonesia berada di peringkat 40 dari 42 negara dalam kategori kemampuan literasi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa hanya 25% saja layanan pendidikan di Indonesia yang layak. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang mana seharusnya sistem pendidikan di Indonesia mencakup populasi yang besar, berkembang, dan beragam. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat terrealisasikan dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah guru mengajar tidak pada bidang ahlinya. Hal ini sering kita jumpai di beberapa daerah. Sebagai contoh, guru yang berada di bidang IPA pada praktiknya mengajar di bidang IPS. Ada pula guru agama yang dalam praktiknya mengajar pertanian, yang mana terlihat bahwa guru tersebut tidak berkompetensi dalam mengajar. Lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi. Pada umumnya, pendidikan selalu berkembang mengikuti zamannya, dan kita juga dituntut untuk memperbaiki sistemnya. Dengan adanya teknologi, kita terkadang berpikir bahwa pendidikan formal itu tidak perlu. Mengapa? Karena kebanyakan dari kita menganggap bahwa dengan ada teknologi semuanya bisa dapat kita ketahui dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Tentu kita ketahui tahapan paling awal dari sebuah pendidikan adalah dari lingkungan keluarga, yang mana proses pembelajarannya akan sangat berdampak pada perkembangan diri. Untuk itu, peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah sarana-prasarana. Mengapa faktor ini juga masuk? Karena masih adanya kesenjangan fasilitas pendidikan yang berada di daerah kota dan di daerah terpencil. Salah satu contohnya, di daerah sekolah terpencil, kondisi bangunannya rapuh atau bocor, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut berkebalikan dengan keadaan sekolah yang ada di kota. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata ini sebenarnya telah menjadi buah bibir di segala kalangan masyarakat. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seseorang dan juga bagi keberlanjutan negeri ini. Menurut Nugroho dalam Mujahidun, pemerataan merupakan salah satu dari trilogi pembangunan. Dapat dikatakan bahwa pemerataan pendidikan merupakan salah satu bagian dari pemerataan pembangunan. Artinya, suatu negara dikatakan telah mencapai pembangunan apabila salah satunya telah tercapainya pemerataan pendidikan di negara tersebut. Bapak Anies Baswedan pernah menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam situasi gawat darurat. Beliau juga memberikan 4 gambaran dari kondisi tersebut, yaitu yang pertama rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, yang kedua rendahnya mutu pendidikan, yang ketiga rendahnya mutu pendidikan tinggi, dan yang terakhir adalah rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Nah, dari keempat gambaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa saat ini kualitas pendidikan di Indonesia memang mengalami masalah yang sangat serius. Seperti yang kita ketahui, terdapat perbedaan signifikan antara kualitas pendidikan pada daerah 3T, seperti yang telah disebutkan tadi. Pada umumnya, kualitas pendidikan di pedesaan cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah perkotaan. Oleh karena itu, prestasi siswa di pedesaan pun cukup rendah. Rendahnya mutu pendidikan mengakibatkan rendahnya mutu lulusan yang terbentuk.
Padahal di era sekarang ini, yaitu abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat. Maka dari itu, apabila generasi muda tidak turut berkembang, lama-kelamaan negeri ini akan kalah saing dengan negara lain. Dampak lain akibat rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena lulusan pedesaan memiliki kualitas pendidikan yang rendah apabila dibandingkan dengan daerah perkotaan, maka seorang pemilik lapangan pekerjaan tentu akan lebih memilih mempekerjakan lulusan yang lebih bermutu, yaitu masyarakat perkotaan atau bahkan masyarakat asing. Oleh karena itu, seringkali masyarakat pedesaan kalah saing dengan yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran di negeri ini. Masalah demi masalah lain dapat terjadi akibat tidak meratanya pendidikan di negeri ini. Contohnya, kemiskinan dan tingginya kasus kriminalitas. Dan apabila masalah ini berlanjut terus-menerus atau berkepanjangan, dapat mengakibatkan terpuruknya bangsa ini di kaca internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi untuk mengatasi tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan saat ini telah menjadi perhatian cukup serius bagi pemerintah, karena untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara mental, spiritual, maupun kognitifnya. Untuk itu, diperlukan beberapa solusi agar terciptanya pendidikan yang merata. Yang pertama adalah transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan sendiri mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai kebijakan pendidikan. Pendidikan Indonesia seharusnya mengarah ke pembelajaran abad 21, di mana Kemdikbud merumuskan bahwa paradigma pembelajaran abad 21 lebih menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan masalah, berpikir analitis, bekerja sama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah pengembangan potensi guru. Selain dari peserta didik, kompetensi guru juga perlu untuk dikembangkan. Pihak sekolah seharusnya bisa lebih selektif lagi dalam perekrutan guru untuk mengajar sesuai dengan bidangnya. Akan tetapi, jika pihak sekolah terpaksa harus merekrut guru yang kompetensinya tidak sesuai karena mungkin keterbatasan jumlah tenaga pendidik, maka pihak sekolah dapat memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada tenaga pendidik tersebut agar lebih menguasai mata pelajaran yang akan diampunya, atau jauh lebih dianjurkan bagi tenaga pendidik tersebut untuk melanjutkan studinya terlebih dahulu sesuai dengan bidang yang akan diampunya. Selanjutnya ada memanfaatkan teknologi. Teknologi penting untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Teknologi dapat menjadi sarana untuk mencari informasi secara lebih luas lagi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran juga dapat membuat proses belajar mengajar menjadi tidak terkesan terlalu monoton. Kemudian ada sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dan menciptakan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Pembangunan sekolah secara merata hingga ke pelosok negeri harus dilakukan agar seluruh anak Indonesia dapat memperoleh fasilitas pendidikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur akses menuju ke sekolah harus diperbaiki juga, terutama bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit untuk diakses oleh siswa. Dan yang terakhir ada peran keluarga yang mendukung. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena dari lingkungan keluarga lah anak akan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua sangat diperlukan untuk menunjang semangat belajar anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, kerjasama antara orang tua dan sekolah juga penting untuk menumbuhkan proses belajar yang baik.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan karena yang pertama, guru mengajar tidak pada bidangnya, perkembangan teknologi, lingkungan keluarga, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah mutu lulusan yang rendah, kualitas sumber daya manusia yang rendah, meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas, serta terpuruknya bangsa Indonesia di kancah internasional. Untuk mengatasinya diperlukan solusi yaitu yang pertama, melakukan transformasi pendidikan, pengembangan kompetensi guru, memanfaatkan teknologi yang ada, meningkatkan sarana prasarana, dan juga peran aktif dari keluarga. Kemudian, untuk sarannya, pemerintah pada dasarnya telah banyak melakukan upaya untuk dapat memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia. Namun, untuk mengatasi persoalan ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama berusaha untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar generasi Indonesia bisa semakin maju. Berikut beberapa sumber jurnal yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Namira. Perkenalkan, nama saya Namira dengan M07253. Izin tanya, tadi kan dijelaskan pada faktor-faktor penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia terdapat faktor sarana dan prasarana yang merujuk pada sekolah yang berada di daerah yang terpelosok. Nah, menurut kalian, jika kalian diposisikan sebagai kepala sekolah di sekolah pada daerah tersebut, usaha apa yang akan kalian lakukan agar faktor tersebut bisa teratasi? Terima kasih. Ya, terima kasih Namira. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya silahkan Adisti. Terima kasih. Saya Adisti Puspitaning Asri dengan NIM M07200001 dari kelompok 6 ingin bertanya. Sekarang ini untuk daftar sekolah terutama yang negeri menggunakan sistem zonasi. Bagaimana menurut kalian soal sistem zonasi itu? Apakah sudah cocok atau belum untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia? Jika sudah cocok, kenapa? Jika belum, bagaimana sistem yang cocok untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia? Lalu apa saran kalian untuk pemerintah tentang sistem zonasi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Adisti atas pertanyaannya. Selanjutnya silahkan Farah. Silahkan kepada Farah. Oke, mungkin ada sedikit gangguan ya. Silahkan kepada Maria Lucy. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Lucy dari kelompok 6 ingin bertanya, jika proses belajar dalam suatu keluarga, peran orang tua sangat menentukan perkembangan pendidikan, lalu bagaimana perkembangan pendidikan bagi anak korban broken home yang sangat minim peran orang tua dalam pendidikan anak? Apakah kualitas pendidikan anak tersebut masih bisa terjamin? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Lucy. Kemudian silahkan Alvina. Terima kasih, Bella. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvina Aulia Rahma dengan NIM M072007 dari kelompok 5. Izin bertanya. Tadi disebutkan salah satu faktor penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lingkungan keluarga. Menurut kelompok kalian, bagaimana kriteria lingkungan keluarga yang mampu membantu
pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Alvina atas pertanyaannya. Selanjutnya, silahkan Farah. Saya Faradila Izah Ramadhani dengan NIM M07200029. Izin bertanya, bagaimana cara mengajarkan teknologi di daerah 3T? Karena di sana sangat sulit untuk mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Farah. Selanjutnya, kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, setelah kami berdiskusi, saya Nadia Aulia, NIM M07200051 akan menjawab pertanyaan dari Namira mengenai bagaimana jika kami diposisikan sebagai kepala sekolah di daerah pelosok. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat dua jenis sekolah, yaitu ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan untuk langkah-langkahnya sama ya, seperti perencanaan sarana pendidikan, penyimpanan dan pengelolaan sarana pendidikan, manajemen sarana dan prasarana, dan seperti itu. Akan tetapi, langkah yang kami ambil tentu akan berbeda. Yang pertama, apabila kami diposisikan sebagai kepala sekolah negeri, tentu kami akan lebih berkomunikasi dan mengoordinasikannya dengan dinas pendidikan setempat. Jadi apabila kami seperti kekurangan dana sarana prasarana, nah itu kami bisa mengonsultasikannya dengan dinas pendidikan setempat. Kemudian jika kami diposisikan sebagai kepala sekolah di sekolah swasta, hal yang kami lakukan adalah yaitu berusaha semaksimal mungkin mencari bantuan di sekitar sekolah, karena seperti yang kita ketahui di daerah pelosok itu adalah daerah di mana kekeluargaan antar warga itu masih erat. Jadi saya kira untuk bekerja sama saling tolong-menolong untuk kepentingan bersama, yaitu sebuah sekolah, itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Sehingga dengan begitu fasilitas sarana prasarana di sekolah dapat diperbaiki bersama-sama. Seperti itu jawaban dari kami. Apakah menjawab untuk Namira? Ya, menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya Wijanarko izin menjawab pertanyaan dari Adisti. Tadi kan pertanyaannya bagaimana sistem zonasi, apakah sudah cocok untuk pemerataan kualitas pendidikan, lalu sarannya bagaimana. Dari kelompok kami sendiri, sebelumnya kita harus tahu apa itu zonasi. Zonasi sendiri bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan yang ada di dunia pendidikan. Misalnya, sekolah favorit dan non-favorit. Biasanya sekolah favorit memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding sekolah non-favorit, seperti LCD, AC, alat lab yang lengkap, pembangunan fasilitas kamar mandi yang layak, dan lain-lain. Dilihat dari tujuannya sendiri, sudah pasti memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini mengalami kendala. Salah satunya adalah ketidakseimbangan jumlah antara sekolah negeri dengan calon pendidik. Sistem zonasi sendiri akan berjalan dengan baik apabila jumlah sekolah dapat menampung semua calon pendidik. Saran dari kelompok kami adalah sistem zonasi pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan berkolaborasi yang baik dari pihak pemerintah maupun pemangku kepentingan pendidikan agar manfaat dari sistem ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Disti ada tanggapan? Nggak ada, udah menjawab kok. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Selanjutnya, saya Bella Diana Aslamiah dengan NIM M07200019 akan menjawab pertanyaan dari Maria Lucy, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan bagi anak broken home yang sangat minim peran orang tua dalam pendidikan anak. Apakah kualitas pendidikan anak tersebut masih terjamin? Sama seperti anak yang lainnya, bagi anak broken home, perkembangan pendidikan anak juga bergantung pada orang tuanya. Mungkin apabila salah satu di antara orang tuanya memberi perlakuan khusus yang baik dalam mendidik anaknya, maka kualitas pendidikan anaknya bisa terjamin. Sebelum itu, orang tua juga harus memberikan pengertian dan motivasi kepada anaknya agar kesehatan mental anak tersebut tidak terganggu dan anak tersebut bisa menempuh pendidikan dengan baik. Namun apabila orang tua tidak dapat melakukan perlakuan yang lebih kepada anaknya, mungkin bisa juga dibantu dengan guru BK di sekolah anak tersebut. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Maria Lucy? Sudah, terima kasih Bella atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian saya Wastiawati dari M072009 akan menjawab pertanyaan dari Alvina. Pertanyaannya, bagaimana kriteria lingkungan keluarga yang mampu membantu pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia? Jadi menurut kelompok kami ada beberapa faktor atau kriteria lingkungan keluarga yang dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah dari cara didikan orang tua. Orang tua sebaiknya dalam hal mendidik anak tidak mendidik anak secara terlalu keras ataupun terlalu memanjakan sang anak. Kemudian yang kedua, ada relasi antar anggota keluarga. Untuk mendukung keberhasilan belajar anak, perlu adanya hubungan yang baik di dalam keluarga. Relasi yang baik dalam keluarga adalah keluarga yang diliputi kasih sayang dan juga pengertian. Lalu yang ketiga, ada suasana rumah. Suasana rumah yang tentram dan nyaman akan membuat anak menjadi tenang sehingga akan membuat anak bisa belajar dengan lebih baik. Lalu ada pengertian orang tua. Orang tua harus memberi dorongan dan perhatian terhadap anaknya. Selain menyediakan fasilitas belajar, orang tua juga sebaiknya tidak memberi pekerjaan rumah yang terlalu berat untuk anaknya, sehingga anak bisa mempunyai waktu belajar yang lebih banyak, serta orang tua juga harus mengontrol waktu belajar anak, sehingga waktu belajar anak dapat dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang terakhir ada latar belakang kebudayaan. Kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap anak. Jika lingkungan keluarga harmonis, maka sikap anak juga akan baik. Lalu sebaliknya, jika lingkungan keluarga tidak harmonis, tentu akan mempengaruhi perkembangan serta proses belajar anak. Sekian jawaban dari menurut kelompok kamu. Apakah sudah menjawab, Alvina? Sudah, terima kasih Wahyu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Faradila, yaitu bagaimana cara mengajarkan teknologi di daerah 3T, di mana di sana sangat sulit untuk mendapatkan sinyal atau jaringan internet. Oke, yaitu dengan adanya terobosan penyediaan akses pendidikan bermutu di 3T. Program digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses belajar mengajar. Sebagai langkah awal, Kemendikbud telah meluncurkan program digitalisasi sekolah di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 September 2019. Pada kesempatan ini, Mendikbud membagikan komputer tablet kepada siswa-siswa di sana. Komputer tablet yang dibagikan telah diisi dengan buku elektronik dan aplikasi rumah belajar yang dapat digunakan untuk mengakses materi dengan atau tanpa jaringan internet. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Farah? Tidak cukup. Terima kasih, Fido.
Ya, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjawab pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.